Minggu ketiga ya. Sekarang kita belajar tentang apa ini kok? Regulator Zener. Regulator. Di bagian ini kita belajar di bagian ini. Kemarin sudah ini. Ya, di bagian ini regulator Zener. Nah, dengan menghubungkan sebuah rangkaian Zener stabilizer ini, output rangkaian penyearah atau rangkaian filter nanti lebih halus, lebih mendekati DC. Tujuannya ini masih riaknya kecil, ini dibuat lebih halus lagi oleh yang namanya regulator tegangan. Bentar. Kemudian sama ini biasanya aplikasinya ke tegangan power supply ya, tegangan DC. Ini sebuah kelompok rangkaian yang mengubah tegangan AC ini ke dalam tegangan DC. Ini diturunkan pakai trafo, disearahkan. Bentar. Ini pakai mana ya? Disearahkan. Terus diperhalus, terus diluruskan. Transformer mengubah step down AC tegangan ke amplitudo yang diinginkan. Ini trafo ini. Kemudian yang ini rectifier mengubah AC menjadi tegangan yang ini searah. Kemudian filter ya kemarin sudah. Ya. Untuk mengurangi ripple. Ya, menghasilkan sebuah DC yang lebih stabil, lebih steady. Lalu diperhalus dengan ini, regulator. Menghasilkan konstan DC. Dengan mengurangi ripple-nya. Nah, yang digunakan adalah regulator dengan diode Zener. Diode Zener memiliki sifat yang berbeda dengan diode biasa. Diode Zener justru mengalirkan arus pada waktu reverse. Titik tegangan yang menyatakan tegangan pada diode Zener menjadi stabil dinamakan tegangan Zener. Tegangan ini dapat mengiringi ring yang ya, tegangan itu stabil mulai kecil sampai beberapa ratus volt. Tegangan ini hampir konstan nilainya, meski arus yang lewat diode tadi berubah-ubah mulai dari breakdown current, arus Zener minimum sampai arus Zener maksimum. Di antara dua ini, antara IZ min dan IZ max, itu tegangan Zenernya relatif konstan. Sifat ini yang dimanfaatkan untuk menstabilkan tegangan pada diode. Ya. Meskipun terjadi perubahan tegangan input, meskipun terjadi perubahan nilai resistor. Jadi perubahan tegangan input nanti maupun perubahan nilai resistor mempengaruhi arus Zener. Nah, arus Zener itu berubah-ubah, tapi meskipun dia berubah di antara ini dan ini, tegangannya konstan. Nah ini.
dia bekerja di daerah sini. Ya, ini tegangan Zener. Arusnya bisa berubah dari sini ke sini, arus Zenernya. Tapi tegangannya relatif konstan. Nah, ini yang dimanfaatkan untuk regulator Zener. Sifat ini. Kalau lebih kecil dari ini ya arusnya berubah besar. Lebih besar dari ini Zenernya putus. Karakteristik geodesioner dapat dimanfaatkan pada aplikasi regulator tegangan. Fungsi sebuah rangkaian regulator tegangan menghasilkan tegangan yang konstan. Ya. Geodesioner akan terus menjaga tegangannya konstan sampai arusnya turun maupun naik. Ya, turun di bawah ini, ini putus ya. Geodesionernya mesti terbakar. Kalau ini begitu turun dari arus ini langsung tegangannya turun. Jadi di arus sekitar inilah tegangan Zener itu tetap. Sederhana rangkaian regulator tunjukkan seperti gambar ini. Nah, ini tegangan input ya. Ini dari riak ini. Nah, ini amplitudenya turun ya, turun naik itu di sini. Nah, turun naik. Ini juga bisa naik turun nanti mengubah arus ini. Jadi perubahan ini mengubah arus ini. Perubahan ini juga mengubah arus ini. Tapi arus ini selama berada di daerah tadi IZ min dan IZ max tegangannya tetap VZ. Dan tegangan ini sama dengan tegangan ini. Nah, ini tegangan Zener. Ya, idealnya ini berubah, R-nya berubah, IS-nya bisa berubah, IL-nya berubah, IZ-nya berubah, VZ-nya tetap. Itu sifat dari geodesioner yang dimanfaatkan. Resistor RS dipasang seri, gimana ya? Tidak ya. Oh, ini RS ini. Untuk membatasi arus maksimum. Jadi ketika ini besar sekali, arus yang ke sini jangan sampai besar-besar, diberi RS. Jadi RS ini membatasi jangan sampai arus ini besar sehingga memutuskan geodesioner. Tegangan output yang distabilkan Vout diambil dari geodesioner. Nah, Vout ini sama dengan tegangan ini. Bila tidak dipasang resistor beban, bila tidak ada ini, ya, arus beban akan 0, IL 0, semua arus akan mengalir geodesioner. Jadi kalau tidak ada ini, atau ini kecil sekali, tidak ada arus ke sini, semua arus dari IS ini lari ke sini. IS hampir sama dengan IZ. Kalau ini kecil sekali atau, kalau ini besar sekali atau open, ya. Nah, open. Maka resistor R harus dipilih supaya daya maksimum dioda tidak melebihi batas. Ya, ini kalau ini pas besar sekali gitu ya, tiba-tiba besar, arusnya lebih suka lewat sini. Nah, ini arus yang IS ini dijaga oleh RS jangan sampai IZ-nya melebihi dari IZ maksimum. Resistor RL dihubungkan paralel dengan geodesioner sehingga tegangan drop RL selalu sama. Jadi ini paralel, VZ ini Vout sama dengan VZ. Ini rangkaian sederhana. Inputnya ini dari filter. Tegangan sumber VS harus lebih besar dari tegangan geodesioner ya. Ini contoh. Sebuah 5 volt power supply diinginkan. Ini hasilnya 5 volt. Ya. Dihasilkan dari sebuah tegangan 12 volt DC power supply source. Ini 12 volt. Maksimum power rating, maksimum daya Zenernya 2 volt. Nah, menggunakan Zener tadi, suruh ngitung berapa RS dan berapa arus Zener. Nah, arus maksimumnya berapa? Arus maksimumnya ya kan ini. Maksimum dayanya kan 2 watt. Tegangan pada Zener yang diinginkan 5 volt. Berarti arus Zener maksimumnya kan volt bagi watt 400 mA.
Nilai RS, ini nilai RS, ini RS ini, kan tegangan ini dibagi tegangan ini, tegangan ini dikurangi tegangan ini dibagi ini. Ya. RS adalah tegangan IS atau ya tegangan ini dikurangi tegangan ini dibagi RS itu namanya IS. Ya. Atau IS sama dengan tegangan ini dikurangi tegangan ini dibagi RS. Yang diinginkan adalah apa? RS. Nah, berarti VS dibagi VZ kurangi IZ. IZ maksimumnya, IZ-nya adalah ini. Ini kalau ini tidak ada, maka arus ini lari ke sini semua, berarti IZ sama dengan IS. VS input 12 volt, tegangan VZ-nya 5 volt, arusnya 400 mA, jadi RS-nya maksimum atau minimum 11, ini maksimum ya. Jadi kalau ini minim 17,05 ampere RS-nya. Jika dipasang resistor R 1 kilo ohm, maka arus yang ke L, awas, ini tegangan ini sama dengan tegangan ini, toh. Tegangan ini dibagi arus ini sama dengan ini, atau kalau diketahui ini maka arus IL-nya tegangan ini dibagi R. Belum 1000. Z-nya 5, R-nya 1 mA. Maka arus senernya berapa? Arus senernya adalah 400 dikurangi min 5 mA berarti 395 ampere. Miliampere arus senernya. Ya, kalau kita pasang ini. Kalau kita ganti ini, arus senernya juga berubah lagi. Oke. Hitungan dewi. Ini. 10 volt. Nah, ini 10 volt yang diinginkan. Inputnya 20 volt. Maksimum 2 watt. Suruh ngitung seperti ini. Pak, mohon maaf. Okay. Slide-nya tidak berubah, Pak. Ini masih di slide 6. Kenapa? Slide-nya tidak berubah. Ini masih di slide 6, Pak. Sabar. Berarti aku nggak pengen ya. Kalau gini berubah enggak sih nanti dulu? Iya, berubah, Pak. Ini berubah? Iya. Sekarang berubah ini? Berubah, Pak. Oh iya, aku mau gawe berarti. Sekarang balik ya. Ini tadi di sini. Iya, Pak. Tadi di situ. Nah, ya ini kan filter ya. Tak gede gambar ini. Ikut besar enggak? Iya, Pak. Ikut besar? Iya. Gak gelem berarti dia enggak mau slideshow. Oke. Ini fungsinya ya, filter ini ya. Filter memperhalus regulator. Nah, ini menjadi lebih konstan. Oke, ini gambaran di power supply itu rangkaian dasarnya ini. Kemarin kita belajar filter. Ini bahasanya diode zener memiliki sifat yang berbeda dengan diode biasa. Diode zener justru mengalirkan arus pada kondisi reverse. Ya ini. Nah, ini kondisi reverse ini. Nah, dia mengalirkan arus di daerah sini. Ini zener ya. Gambarnya beda. Oke. Titik tegangan yang menyatakan tegangan pada diode zener stabil dinamakan tegangan zener. Ini tegangan zener, preset ini stabil, ya, relatif stabil. Dan tegangan ini dapat memiliki ruang atau range lebih kecil 1 hingga beberapa ratus volt. Nilainya banyak ya, tergantung zenernya. Tegangan ini hampir konstan nilainya meskipun arus yang lewat diode zener itu berubah-ubah antara nilai IZ in dan IZ max. Jadi arus yang lewat zener itu bisa di sini, bisa sini. Selama dia ada di daerah sini sama sini, tegangan zenernya sama. Kalau lebih kecil dari ini, tegangan zenernya turun. Lebih besar dari ini, zenernya putus, terbakar. Jadi di daerah arus zener sebesar ini, tegangannya ini sama.
sifat ini dimanfaatkan untuk menstabilkan tegangan pada diode. Meskipun ada perubahan tegangan catu maupun resistor beban. Maksudnya tegangan catu masuk sama R ini bisa mengubah-ubah arus Zener. Tapi selama arus Zener ada di harga IZ min dan IZ max, tegangannya tetap. Nah, ini yang dimanfaatkan sebagai tegangan DC, nanti tetap tidak berubah-ubah. Karakteristik diode Zener dapat dimanfaatkan pada aplikasi tegangan. Fungsi sebuah tegangan ialah menghasilkan tegangan output yang konstan. Oke. Contohnya ini rangkaiannya secara sederhana. Ya, ini. Ini tegangan ini naik turun. Ya, realnya tegangan ini output dari sini. Nah, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun ini tegangan yang masuk ke Zener. Ya, ini juga kadang-kadang naik turun, kadang-kadang naik turun. Jadi kalau ini berubah, menyebabkan IZ berubah. Kalau ini berubah, IL berubah, nanti mengubah IZ berubah. Jadi perubahan input maupun perubahan R bisa mengubah arus Zener. Nah, selama arus Zener itu perubahannya ada di daerah IZ min dan IZ max, nanti tegangan Zenernya ini tetap IZ. Nah, kalau ini dipasang R, maka V out ini nanti sama dengan VZ, tetap ya. Walaupun I-Zener-nya berubah-ubah. I-Zener berubah dari mana? Dari IS berubah. IS berubah dari mana? Dari input berubah. IZ juga berubah kalau IL-nya berubah. Kapan IL berubah? Kalau nilai R ini berubah. Ya, jadi dimanfaatkan sifat Zener seperti itu. Ini contohnya ya. RS ini contohnya. Ya. Tadi inputnya 12 volt, input dari input 12 volt. Diharapkan output 5 volt. Nah, ini input 12 volt. Diharapkan sini 5 volt. Konstan ya. Zenernya punya daya maksimum 2 volt. Berapa? Ya. RS dan arus Zener. RS itu gunanya untuk apa? RS itu gunanya untuk membatasi arus maksimum yang mengalir diode Zener. Jadi ini kalau besar, jangan sampai membuat arus ini besar, dipasang RS. Nah, kalau RS-nya besar, ini kecil, ini ikut kecil, tidak terbakar ini. Jadi ini gunanya untuk menjaga jangan sampai arus yang ke sini itu besar kalau inputnya besar. Tegangan output diambil atau stabilkan diambil dari tegangan Zener. Ya. Bila tidak ada R, ya R-nya open misalnya, maka semua arus akan ke Zener. Ya kan? Kalau ini open atau besar sekali, nanti arusnya ke sini kan tidak ada. Nah, semua arus dari IS ke sini. Berarti IZ maksimum itu. Kalau tidak ada ini kan IZ maksimumnya kan semua dari sini ke sini. IZ maksimum. Nah, arus maksimum, arus Zener berapa? Daya maksimum. Nah, ini dayanya maksimum Zener dibagi volt. Daya yang diinginkan sama dengan 400 mA. Ini arus Zener yang maksimum 400 mA. Dan nilai RS minimum, ya minimum karena ini maksimum, ya tegangan VS dikurangi VZ. Ini tegangan ini dikurangi tegangan ini dibagi IS adalah RS, atau tegangan ini sama dengan IS kali RS. Tegangan dari sini sama ke sini saja. Berarti kan VS dikurangi VZ dibagi IS sama dengan RS. Nah, IS itu maksimum kalau ininya terbuka. Jadi IS maksimum adalah IZ maksimum. VZ min VZ bagi IZ
17,5 ohm max minimum. Ini RS minimum karena arus sendernya maksimum. Arus sender sama dengan arus IS ya, karena IL-nya dianggap tidak ada kalau dia maksimum. Nah, RS ketemu berapa? 17,5. Jika dipasang R 1 kilo ohm, ini kilo, maka tegangan VZ yang diharapkan kan 5 volt dibagi RL 1 kilo 5 miliampere. Jadi arus sendernya berada di antara mana? Nah ini arus sendernya pada beban penuh 395 miliampere kalau 1 kilo ohm. Oke. Nah kamu tak suruh buat mengerjakan ini. Oke, sampai di sini. Siapa yang nggak jelas? Saya tak lihatnya ada lagi enggak. Siapa yang nggak jelas? Halo? Ada pertanyaan nggak? Ada yang nggak jelas? Cukup, Pak. Cukup. Pendek kan? Nggak ada banyak-banyak kan? Nah, ada banyak-banyak supaya kuisnya bagus. Ya, sebentar, saya lihat. Sebentar. Oke. Mau dilanjut? Atau cukup? Halo? Mau dilanjut apa cukup? Nanti tak carikan contoh soalnya, tak buat contoh soal baru supaya kamu punya latihan soalnya, ya. Halo? Ada pertanyaan nggak? Mev, ada pertanyaan nggak, Mev? Cukup, Pak. Cukup ngerti apa cukup? Cukup ngerti apa cukup gak ngerti? Insya Allah cukup mengerti, Pak. Ngerti, Pak. Ya wes. Tak tambahi sitok ya. Tambahi sitok. Ben atau anu sih stop presenting. Tambahi 1. Mana? Lu kau no. Mana tadi? Clipper. Oke. Tambah 1. Ya muka-muka melesat. Kelihatan? Diodo dan aplikasinya rangkaian Clipper kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Tak jelas no ya. Ini kalau anu nih, kalau hitung-hitungan nih. Clipper itu melipat. Ya. Rangkaian Clipper dinamakan juga dengan rangkaian limiter. Nah, amplitudenya dilipat, digunting. Digunakan untuk menghilangkan atau melipat bagian sinyal di atas atau di bawah level yang ditetapkan. Jadi amplitudo sinyal itu dilipat atau ditekuk atau dipotong sesuai tegangan tertentu. Untuk melipat klip satu referensi pada satu level referensi digunakan sumber DC atau baterai. Tergantung pada polaritas DC. Rangkaian Clipper dibagi menjadi Clipper maju forward, Clipper mundur reverse. Nah, Clipper itu ada 4 seri. Positif Clipper, seri negatif Clipper, sun paralel ya. Positif Clipper, sun positif negatif Clipper. Ini.
Gede no. Nah ini apa ini? Nah, rangkaian positif seri Clipper. Ini kan rangkaian rectifier toh. Nah ini kan rectifier toh. Rectifier. Rectifier dibalik jadi gini. Nah, ini rectifier yang dibalik. Ya. Nah, rangkaian seri seperti apa? Nah, ini ya, ini diode is forward bias during, nah ya ini nanti dulu. Clipper Sun, nah ini. Kemarin sudah singgung, sabar. Ini kemarin sudah singgung waktu kita belajar rangkaian rectifier. Nah, clippernya ini, nah ditambahin seri positif clipper. Jadi kalau ini saja seperti ini. Begitu ada baterai, nah ini baterai positif di atas, dipotongnya di sini. Seret. Nah, ini baterai ini. Kalau nggak ada baterai rectifier biasa, ada baterai, sialnya kepotong di sini. Berapa motongnya ya tergantung berapa baterai ini. Forward. Positif. Nah, yang dipotong itu bagian positif. Kemudian ini positif ya. Oh sorry. Nah ini. Oke, bentar. Ini positif. Ini yang sama ya. Nah ini yang negatif. Dibias mundur. Sorry, ini dibias maju, positif dibias maju. Ini sama ya. Dibias maju, 78 sama. Dibias mundur, nah ini dibalik. Nah, di sini motongnya. Tapi tetap, ini tetap. Sehingga outputnya tetap. Baterainya aja dibolak-balik. Satunya ini positif, ya, satunya negatif. Ini double, ini tak cut aja. Nah, sekarang negatif. Nah, ini rangkaiannya. Ini dibias maju. Nah, positif ke sini. Kalau baterainya dibalik, mana ya? Nah, dibalik, potongnya di sini. Ya, ini seri. Nah, seri. Ini positif clipper, negatif clipper. Nah, sekarang yang sun. Ini biasa ini. Ya, ini VD biasa, rectifier. Nah, kalau ada baterai di sini, nah ini naik baterai di sini. VD, ini VD plus potongnya di sini. Sun. Oke. Sama ini. Sun. Ini dari mana? Dari paper lah ini. Ini biasa ya, paper ini. Oh, ini VB baterai. Plus 0,7 punyanya ini. Oke. Nah, ini negatif mundur, sun mundur. Nah, dipotong di sini. Ini biasa tanpa ini dipotong mundur jadi begini. Sinyalnya. Ini biasa ya,
Kalau dipakai baterai, nah jadi ini motongnya. Baterainya positif, jadi positif ke atas. Baterainya negatif, negatif ke atas. Di bawah. Nah ini menentukan sinyalnya ini. Sama juga ini. PB 0,7. Selesai. Jadi ini rangkaian clipper ya. Nggak ada rumusnya. Hanya menggambarkan bentuk sinyal outputnya. Jadi kuliah kita dapat dua sinyal ini, dua materi. Clipper sama tegangan Zener. Minggu depan saya lanjutkan ke clamper. Nah, nanti setelah clamper kita quiz. Setelah itu kita masuk ke transistor. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Clipper, nggak ada rumusnya, ya kan hanya membaca rangkaian saja. Oke, nggak ada? Siapa ini? Mevita apa Ade nih? Sini. Saya sama Ade, Pak. Siapa sini screenshot, RP? Sudah. Kamu Vet? Iya? Iya, Pak. Tapi nanti wajahmu tampil semua lo ya. Jangan kayak Hadid itu ngapain punggungnya dikeliatin. Ya. Oke, silakan di screenshot. Silakan di screenshot. Nanti mau. Sini aja. Silakan di screenshot, kemudian nanti dikasih saya. Screenshotan Mev. Iya, Pak. Udah, Mev. Udah, Pak. Sekarang tak kirim ke kamu ya anunya apa jenenge? Apa itu jenenge nek ngarani? Anunya tadi. Tak kirimkan ke Mevita. Dua materi tadi. Pak, berarti tugasnya itu yang satu tadi ya, Pak? Belum. Kerjain sendiri aja. Belum. Nanti tak kasih tugas. Tak kasih anu lagi. Nanti tak ambil ke kamu, Vano, Mev, terus tak apa jenenge? Tak kamu berlatih ya. Iya, Pak. Si Mev, durung Mev. Kuliah. Zener. Ya, Zener sama Clipper. Saya masih berangkat. Satu sudah. Iya, Pak, sudah. Yang keempat, yang Clipper belum ya? Belum. Ya wis, tunggu.
Udah, Pak. Wes, Melen screenshotnya kirim ke saya, Mev. Iya, Pak. Wes, selamat siang, Mev. Selamat istirahat semua ya. Wes. Kita kuis minggu kelima nanti ya. Oke, selamat Iya, siang. Pak. Ya, selamat siang semua ya. Oke, saya live. Tugasnya Pak. jadi yang mana, Pak? Kakak, belum. Belajar sendiri aja, kerjakan sendiri aja ya. Nanti tak kasih ya. Oke, selamat siang. Selamat siang semua. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Pak. Makasih, Pak. Hoi, hoi.